Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Penguji dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Trisayu Boyono selaku moderator pada presentasi kali ini. Untuk yang menjelaskan infografis ada 3 rekan saya, yaitu Fatih Muhammad Rogib dari kelas animasi C, Diandrina Arisha Putri dari kelas 11 animasi B, dan juga Farhan Chandra Putra Sasiso kelas 11 animasi C. Untuk yang menjelaskan showreelsnya ada 5 rekan saya, yaitu Naila Arasi Kamal dari kelas 11 animasi B, Nabila Haya Agustin dari kelas 11 animasi A, Muhammad Iqbal Azhir dari kelas animasi A, ada Excel Jauza dari kelas 11 animasi A, dan juga Muhammad Hafiz Hidayatullah dari kelas 11 animasi C. Untuk sesi penyampaian materi infografis dan showreels akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Santoso dari kelas 11 animasi C nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kamera. Rulesnya capnya kalau bicara di ini ya, di on kan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan filosofi. Robe Studio ini mulai didirikan pada tahun 2014. Dulunya studio ini tidak mendapat di KIK Singosari dan berpindah ke KIK Singosari karena kawasan ini merupakan animation, game, dan film kategori. Untuk filosofi warna logo roleplay sendiri, studio ini adalah warna CMYK. Untuk bentuknya tidak hanya segitiga sedang dan bulat jika diperhatikan dengan tidak ada bulatan di dalam bentuk segitiga. Perkenalkan, nama saya Diandrina Ariska Putri dari kelas animasi B, 11 animasi B. Untuk ini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu awal berdirinya Robe Studio. Pendiri dari Robe Studio ini adalah Agus Setiawan. Mas Agus ini biasa dipanggil juga ya, berasal dari nama Agus yang dibalik. Ia merupakan lulusan SMKN 4 Malang, jurusan animasi, dan juga lulusan S1 UM jurusan DKP. Pada tahun 2012, ia sempat mendirikan studio animasi bernama Copycat Studio dengan 8 orang karyawan. Namun, akhirnya bangkrut dan mendirikan studio baru, yaitu Studio, yang pada awalnya berdiri memiliki 15 karyawan. Nah, sebenarnya, si Mas Agus ini juga memiliki beberapa pengalaman, seperti pernah partisipasi dalam ketua forum animasi, terus pernah menjadi animator selama 1 tahun di Malaysia, lalu juga beliau pernah bekerja menjadi di. Untuk poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Fatih. Baik, perkenalkan nama saya Fatih Muhammad Rogib dari kelas 11 animasi C. Di sini saya akan melanjutkan poin ketiga, itu sumber daya manusia yang ada di KIK Singosari atau Roleplay Studio. Saat ini studio ini tidak hanya karyawan tetap saja yang ada di sini, tetapi ada beberapa jenis karyawan lain seperti yang ada di Tata, yaitu 52% tetap. Jumlah karyawan tetap di studio ini lebih banyak dari lainnya. Ada yang 3D modeler, 3D animator, 2D animator, VFX artist, editing compositing, background artist, dan lain-lain. Dan di sebelah data tetap ada freelance, yaitu 10%. Karyawan freelance yang menempati studio ini terbilang sedikit. Yang saya ketahui hanya 3D animator saja.
Dan yang sebelahnya yaitu data magang 42%. Cukup banyak siswa magang yang ikut membantu proyek yang dikerjakan oleh Roleplay Studio. Kebanyakan siswa yang magang itu murid SMK, namun ada juga yang dari universitas. Baik, itu saja. Dilanjut. Oh, Suril. Itu Suril. Pausan sih. Ini sopo yang pertama. Jangan. Baik, untuk di sini saya memasukkan di showreel portofolionya ada punching ball yang saya buat waktu pertama kali saya tes di tempat saya pramagang, yaitu Roleplay Studio. Ayo dilanjut, siapa lagi? Mungkin sesuai video ini langsung saja bicara mungkin pemilik-pemiliknya ini. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Nabila Haya Agustin. Kameranya dong. Kamera. Dari 11 Ani Nafiat. Di sini saya mengerjakan ganjeng ball perbedaan berat setelah mengerjakan ganjeng ball yang pertama di milik Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelas 11 animasi C. Saya di sini mengerjakan ball impact dengan berat yang berbeda. Terima kasih. Setelah mengerjakan pola impact, di sini kita mengerjakan tes untuk ramakan. Ramakan ini. Di atas nama sopo ini? Para Chandra Setelah kita melalui table, selanjutnya kita mengerjakan penduduk. Jadi setelah mengerjakan table, kita melewati tahap penduduk terlebih dahulu. Perkenalkan dirimu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Iqbal Azahir dari kelas animasi A absen 17. Di sini setelah kita mengerjakan melalui tahap
table. Selanjutnya kita mengerjakan pendulum di tugas makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Excel Zawadi Pratama dari kelas 11 animasi A. Ya, setelah mengerjakan pendulum kita mengerjakan leg ball. Baik. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhammad Rokib dari kelas 11 animasi C. Setelah mengerjakan leg ball, kita disuruh untuk mengerjakan back shift atau perpindahan tumbuh berat dari kanan ke kiri. Selanjutnya ada pose yang dikerjakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rasi Kamal dari kelas 11 animasi B. Saya dan Ariska yang mengerjakan untuk portofolio pose ini. Sebenarnya pose ini sudah dikerjakan dari sebelum mendaftar ke studio ini. Lalu ada ekstra portofolio yang saya kerjakan di luar jam kerja. Tapi Ya, kalau ada waktu ya, senggang, kalau ada waktu senggang saya bikin iseng-iseng gitu. Saya nyoba bikin animasi, min- terus saya minta pendapat ke supervisor minta pendapat ke supervisor buat dicek gitu. buat dicek gitu. Selain animasi saya juga bikin beberapa Selain objek. animasi saya juga bikin beberapa objek. Ya, contohnya black hole. Ya. Contohnya black hole. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak atau Ibu Baik, Guru terima ada kasih. yang Mungkin Bapak ditanyakan? atau Ibu Guru ada yang ditanyakan. Baik, itu sesi penyampaian materi dan showreel telah selesai. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru penguji, dipersilakan. Ya, mungkin saya coba tanya ya, sebagai anak modeling biasanya kan seperti yang di sekolah kemarin ya, kita perlu banyak riset, kita perlu banyak mencari referensi. Nah, kalian ini selama di sana untuk mendapatkan hasil yang seperti itu, proses mencari referensinya atau risetnya itu seperti apa? Mohon maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya soalnya putus. Ya, ya kan saat buat model seperti itu ya, kan diperlukan sebuah referensi ya kan, diawali dengan mencari ya bahan-bahan referensi lah gitu. Nah, kalian kalau di sana bagaimana proses mencari literaturnya lah gimana? Sebenarnya ini saya bikinnya. Sebenarnya saya bikin objek kayak gini tuh waktu iseng kalau senggang di studio gitu. Contoh kayak jam-jam istirahat. Nah, ini saya cari referensinya itu dari nonton film Interstellar. Terus saya coba bikin black hole ini belajar lewat YouTube kayak ngatur notes dan sebagainya. Terus jadi ini. Ini untuk bikinnya menghabiskan waktu sekitar kalau di total beberapa hari, satu hari atau beberapa jam. Kalau untuk rendernya terbilang agak lama sih Bu, karena sampelnya lumayan banyak, sekitar 4.000
4 ribuan. Yang lain? Anak yang lain gimana? anak yang lain. Oke, saya mau tanya ini Bu Rizka. Ini yang sudah masuk project di role play siapa aja ya? Ada yang bisa jawab? Permisi, saya izin jawab. Untuk yang sudah masuk sementara saya, Naila, lalu Fatih, lalu Farhan Hafiz dan Iqbal. Untuk itu waktu itu kita mengerjakan project game dari komiknya In The Close. Sementara masih proses ya, emang masih baru teaser. Jadi untuk visualnya emang belum selesai, tapi masih proses. Udah masuk project itu. Oke. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang Cukup. masuk project ya? Itu yang masuk project ya? Ada berapa anak tadi yang masuk project? Ada 6 anak. Total berapa di situ? Totalnya 9. Ada 9. Sisanya? Sisanya ngerjain apa? Sisanya untuk yang masih training gitu, Pak. Masih belum diikutkan, Pak. Oke. Nah, masih training itu apa kira-kira? Kalau boleh tahu yang dikerjakan. Ya Pak, bisa Ya Pak, bisa diulangi pertanyaannya. Mohon maaf. Masih sinyalnya- training Maaf, yang sinyalnya di sini agak jelek. ya ya. Yang masih training atau yang tidak masuk di project itu apa yang dikerjakan? Ya, yang tidak masuk project kerjakan apa? Oh, Untuk pengerjaannya, untuk pengerjaannya yang terakhir itu bikin parkur, cuma karena tiba-tiba disuruh ada training lagi buat tes project kedepannya 2 minggu lagi. Jadi yang parkur itu ditahan dulu. Itu kita disuruh ngerjain project selanjutnya. tes untuk project selanjutnya. Tesnya apa? Untuk tesnya kita membuat animasi dari suatu film animasi dengan menggunakan karakter yang berbeda. Jadi dengan karakter yang berbeda tersebut kita mencontoh gerakan-gerakannya dan emang style gerakannya. Ya, maksud saya gini ya. Nanti kan ini kaitannya sih nanti yang ke depan itu kan lebih ke reportase gitu ya. Artinya kalian punya portofolio apa dari yang sudah kalian kerjakan di selama magang. Anggaplah ini memang untuk poin tengah semester ini, harapan saya sih memang banyak yang dihasilkan, entah itu dari portofolio ataupun yang sudah masuk di project ataupun yang sifatnya nanti apa sing mau jarene sapa hasil iku ono inisiatif apa karya kayak gitu ya. Iya. Tapi mohon diingat dek, semisal nanti Anda kan masih panjang nih sisanya, itu harusnya itu ada, nanti harus ada target yang tetap membuat kalian mau berprogres gitu ya. Ojo sampai kalian nyaman di situ loh. Karena itu anggaplah memang 1 tahun nanti berjalan tapi kalian ndak apa istilahnya ndak mengkondisikan sendiri di situ. Dapatnya geret Anda itu ya juga susah. Kan bisa kalian berikan juga teman-teman yang dari maka itu jangan sampai gitu ya, secara progresif
seperti kalian ada di tempat magang kalian sendiri itu seperti apa. Dek memang gak nganu ya harus inisiatif gitu. Apa ojo sampai gandol di studio tok gak dikai project, gak dilebokno project terus kalian malah merasa nyaman di situ dan akhirnya terlena nggak dapat apa-apa. Ya, ini kan masih ini ya Pak Sandi ya, masih pramagang, jadi agak-agak rawan juga ya posisinya. Betul. Gitu. Makanya pramagang itu kan sebenarnya juga bisa jadi batu loncatan yang kalau itu disikapi positif, tentunya suatu saat yang dari tempat magang mereka nanti memang apa ya? Menurutku itu salah satu kesempatan untuk membuat Anda nanti bisa jadi merasa sangat dibutuhkan sama studio atau bahkan sebaliknya. Dan tidak boleh dianggap pramagang itu malah sesuatu sing apa ya? Ya nyantai-nyantai gitu aja. Eman juga. Ya itu aja sih. Pengingatan. Baik, Kak Sandi, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, Bu Devi, Pak Indra, ada masukan atau cukup? Baik, cukup ya. Baik, kita beralih ke studio selanjutnya ya. Untuk roleplay, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Baik.